Assalamualaikum, kembali lagi di channel Belajar Seru, cara belajar yang menyenangkan. Di video kali ini, kita akan belajar tentang lalu lintas dan angkutan jalan umum. Nah, anak-anak, catat bagian terpenting dari materi ini ya. Tahukah kamu, Jakarta merupakan kota metropolitan terbesar kedua di dunia? Jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2019 mencapai 11.063.324 jiwa. Jumlah ini sudah termasuk warga negara asing sebanyak 4.380 jiwa. Sementara itu, luas DKI Jakarta adalah 662,33 km persegi. Menurut keputusan Gubernur nomor 171 tahun 2007, berarti kepadatan penduduk DKI Jakarta saat ini mencapai 16.704 jiwa per kilometer persegi. Wah, banyak sekali ya. Banyaknya warga Jakarta, beragam pula kendaraan dan kebutuhan jalan di Jakarta. Hal ini menjadikan Jakarta memiliki banyak peraturan terkait lalu lintas dan angkutan jalan umum. Nah, anak-anak, pertama kita bahas dulu tentang lalu lintas yuk. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu apa itu ruang lalu lintas jalan? Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan umum yang selamat, aman, cepat, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Selanjutnya, kita bahas tata cara berlalu lintas yang diatur dengan peraturan perundangan, yaitu menyangkut yang pertama, arah lalu lintas. Arah lalu lintas terdapat dua, yaitu arah kiri dan arah kanan. Kedua, prioritas pengguna jalan. Pengguna jalan adalah pengendara kendaraan seperti motor, mobil, sepeda, dan juga pejalan kaki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ, dalam pasal 134 disebutkan 7 pengguna jalan yang punya hak utama, yaitu yang pertama pemadam kebakaran yang sedang bertugas, kedua ambulan yang sedang mengangkut orang sakit, ketiga kendaraan penolong kecelakaan berlalu lintas, keempat kendaraan pemimpin lembaga negara Republik Indonesia, kelima, kendaraan memimpin dan pejabat negara asing, serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Ketujuh, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Selanjutnya, lajur lalu lintas. Lajur lalu lintas kiri digunakan untuk kendaraan kecepatan rendah, sedangkan sebelah kanan untuk kendaraan kecepatan yang lebih tinggi. Yang keempat, jalur lalu lintas. Jalur lalu lintas adalah keseluruhan perkerasan jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan. Yang kelima, pengendalian arus di persimpangan jalan. Persimpangan merupakan daerah di mana dua atau lebih ruang jalan bertemu atau bersilangan. Selanjutnya kita bahas yuk 3 komponen terjadinya lalu lintas. Yang pertama ada manusia. Manusia sebagai pengguna jalan dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki. Kedua, kendaraan. Kendaraan yang digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jalan. Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor, seperti sepeda atau pejalan kaki. Setelah kita tahu komponen terjadinya lalu lintas, sekarang kita bahas yuk prasarana lalu lintas. Prasarana lalu lintas yang pertama yaitu rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas terdiri dari rambu peringatan, rambu petunjuk, rambu larangan, dan rambu perintah. Yang kedua, jalan tol. Biasanya disebut jalan bebas hambatan. Jalan tol adalah jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan lalu lintas ataupun mempersingkat jarak
dari satu tempat ke tempat lain. Pengguna jalan yang menggunakan jalan tol harus membayar sesuai tarif yang berlaku. Penetapan tarif disesuaikan dengan golongan kendaraan. Nah, seperti ini contoh golongan kendaraan bermotor di jalan tol. Yang pertama ada golongan 1, yaitu sedan, jeep, pick-up atau truk kecil dan juga bus. Golongan 2, yaitu truk dengan 2 gandar. Golongan 3, truk dengan 3 gandar. Golongan 4, truk dengan 4 gandar. Golongan 5, truk dengan 5 gandar. Dan golongan 6, kendaraan roda 2. Khusus untuk golongan ke-6, saat ini hanya berlaku untuk jalan tol Bali Mandara. Nah, anak-anak, jika ingin mengetahui tarif tol yang berlaku, kamu bisa lihat di website BPJT atau Badan Pengatur Jalan Tol. Nah, ini dia contoh tabel tarif tol untuk Jakarta, Bogor, Ciawi. Golongan 1 dikenakan tarif Rp7.000. Golongan 2 dan 3 dikenakan tarif Rp11.500. Golongan 4 dan 5 dikenakan tarif Rp16.000. Prasarana lalu lintas yang ketiga yaitu stasiun. Stasiun merupakan tempat pemberhentian kereta untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Yang keempat, jembatan penyeberangan orang atau JPO yang digunakan untuk menyeberang jalan oleh pengguna jalan. Yang kelima, ada trotoar, tepi jalan yang sedikit lebih tinggi daripada jalan. Keenam, jalur kereta api. Jalur kereta api merupakan perlintasan yang digunakan oleh kereta api, baik listrik dan lokomotif. Ketujuh, terminal. Terminal merupakan tempat pemberhentian akhir bus atau angkot untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Kedelapan, halte. Halte merupakan tempat pemberhentian sementara bus atau angkot untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Selanjutnya kita bahas tentang angkutan umum di Jakarta di video selanjutnya ya.